Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara pemirsa, jumpa lagi bersama si Mas Kum dalam Sekilas Infomu. Ya, edisi kali ini kami ajak Anda untuk menyimak dan melihat kegiatan PDM Kabupaten Blora dalam pengukuhan unsur pembantu pimpinan atau UPP Majelis dan Lembaga PDM Blora pada periode Muktamar ke-48 di Gedung Dakwah Muhammadiyah Blora. Ya, pada hari Ahad tanggal 6 Agustus 2023. Saudara pemirsa, UPP yang terdiri dari 12 majelis dan 13 lembaga ini akan bekerja dan bersama PDM Blora dalam menjalankan tugas sebagai amanah yang diemban sesuai program kerja yang dicanangkan selama periode Muktamar ke-48. UPP Daerah Muhammadiyah Blora dikukuhkan oleh Ketua PDM Kabupaten Blora yaitu Muhammad Saifuddin MPDI dan disaksikan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah serta pleno PDM. Juga para tamu undangan baik dari PCM se-Kabupaten Blora, PDA dan Urtum-Urtum. Acara dibuka dengan bacaan basmalah dan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya, pengukuhan UPP Daerah Muhammadiyah Blora, dan sambutan Ketua PDM Blora, sambutan dan pembinaan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah yang diwakili oleh Bendahara PWM Jawa Tengah yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Sofyan Anif MSI. Ya, dengan pengukuhan UP Majelis dan Lembaga ini semoga menjadi spirit khusus, ya, membangkitkan giroh kita untuk jihad terus berjuang lewat Muhammadiyah. Meskipun unsur pembantu pimpinan ini hanyalah sebuah istilah nama saja. Ya, pimpinan kalau tidak ada pembantu maka pimpinan tidak ada artinya. Maka kita bersama-sama majelis dan lembaga bisa bekerja sama. Demikian ujar Ketua PDM Blora dalam kata sambutannya. Segera kita mulai. Sekali lagi kepada Bapak Ibu hadirin yang tamu undangan, mohon untuk kursi depan dipenuhi terlebih dahulu. Untuk kursi depan dipenuhi terlebih dahulu karena acara akan segera kita mulai. Bersama. Baik, kita mulai di rantai. Itu penting. Cabang Harus berkembang, masjid makmur, memakmurkan, Muhammadiyah unggul, berkemajuan. kita semua. Hadirin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah yang kali ini diwakili oleh Bendahara PWM Jawa Tengah Profesor Dr. Sofyan Anif MSI, yang kami hormati anggota pleno PDM Blora, yang kami hormati Ketua dan Sekretaris PCM se-Kabupaten Blora, yang kami hormati anggota unsur pembantu pimpinan Majelis dan Lembaga PDM Blora, yang kami hormati Ketua Ortom Daerah Blora. Pertama-tama marilah kita menjaga puji syukur alhamdulillah rabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpah dan rahmat hidayah serta inayah kita dapat berkumpul pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat salam selalu kita aturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. dan kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini kita bertemu di gedung dakwah PDM Blora dalam acara pengukuhan unsur
Pembantu Pembina Majelis dan Lembaga Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blora periode Muhammadiyah ke-48. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memulai acara, perkenankan kami sebagai pembawa acara untuk memperkenalkan diri. Saya sudah Surfi Nugroho MPD dan rekan saya Enda Wahyuningsih, SS. dari SMK Muhammadiyah Islam Blora. Hadirin yang berbahagia, berikut ini kami bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Sang Surya. Acara yang keempat, pengukuhan UPP PDM periode Muktamar ke-48. Selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blora. Sambutan yang kedua yaitu sambutan sekaligus pembinaan dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Acara yang ketujuh yaitu Isoma. Acara selanjutnya yaitu rapat kerja majelis dan lembaga. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Sebagai acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Majelis Tabligh masa jabatan 2022-2027. Ketua beliau Bapak Zainal Arifin SAG MN. Kami mohon bisa bergabung di atas panggung. Kemudian sekretaris Bapak Abdullah Wahab SPD, bendahara Bapak Yudi Triyono SPD, dan anggota ada 3, yaitu yang pertama Bapak Suwarjo SAD, kemudian Bapak Lamijan SPD, dan Bapak Muslihuddin SAD. Majelis yang ketiga yaitu Majelis Lingkungan Hidup. Ketua beliau Bapak Ahmad Teguh Purnawanto MPD. Kami persilakan untuk bisa bergabung di atas panggung. Kemudian sekretaris Bapak Suparno SPD dan anggota 1 Bapak Sandiwar. Kemudian yang kedua adalah Bapak Nateman, dan yang ketiga adalah Ibu Prakti Wahyunani. Majelis yang keempat adalah Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Non-Formal atau Dikdasmen PNF. Sebagai ketua beliau Bapak Dr. Andes Wajianto MPD. Kami persilakan bisa bergabung di atas panggung. Kemudian bendahara Bapak, kami ulangi, sekretaris Bapak Muhammad Nurul Ulu SPD MPD. Sebagai bendahara yaitu Bapak Fairuz Atin SPD, dan anggota yang pertama Dr. Agus Puryanto, Bapak Muklis SAD MPD, dan yang ketiga adalah Dr. Andes Juremi MPD. Yang keempat yaitu Bapak Abdul Munif SPD, yang kelima yaitu Bapak Widodo SPD MPD, dan yang keenam adalah Bapak Sofyan Haryani MPD. Majelis yang kelima yaitu Majelis Pendidikan Kader dan Sumber Daya Insani atau MPKSD. Sebagai ketua beliau Bapak Dwi Bagus Santoso SPD. Kami persilakan untuk bisa bergabung di atas panggung. Sebagai sekretaris yaitu Bapak Lilik Sulistyo SPD. Sebagai bendahara yaitu Ibu Ika Listiani SPD, dan sebagai anggota Bapak Eko Pamianto SPD, kemudian Ibu Emma Aisyaro SPD MPD, Ibu Uli Tuhan, Bapak Widya Adi Pratama, dan Ibu Maulida M. Faza Asikra. Majelis yang keenam yaitu Majelis Pembina Kesehatan Umum atau MPKU. Sebagai ketua beliau Bapak Taufik Indrayana SKM MS MSc. Kami mohon untuk bisa bergabung di atas panggung. Sebagai sekretaris Dr. Pandu HS SPPD. Sebagai bendahara Dr. Lukman Hakim SPOT, dan sebagai anggota Eko Wahyudi Siswanto SKep Nurse, Akhirin Suprapto SKep Nurse, dan Bapak Imam Matulidi SKep Nurse. Majelis ketujuh yaitu Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial atau MPKS. Sebagai ketua beliau Bapak Dr. Andes Bagus Darmawan MM. Saya mohon kepada beliau bisa bergabung di atas panggung. Sebagai sekretaris Bapak Ali Imron SPD, dan anggota Bapak Latif SPD dan Bapak Suparno SPD. Majelis ke-8 yaitu Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata atau MEBP. Sebagai ketua beliau Bapak Dr. Andes Haji Sugianto MSI. Kepada beliau kami mohon untuk bisa bergabung bersama di atas panggung. Kemudian sebagai sekretaris yaitu Bapak Doni Setiawan SIP. Sebagai bendahara Ibu Anissa Fatmawati STRAK, dan sebagai anggota adalah Bapak Sukiran STMT dan Bapak Rudi Tri Harstono. Anggota yang ketiga yaitu Bapak Bambang Sulistianto SE, dan anggota yang keempat yaitu Bapak Sutrisno SPD. Majelis yang ke-9 yaitu Majelis Pemberdayaan Masyarakat atau FPM.
Sebagai ketua beliau Bapak Sudarwanto SPDI SP. Sebagai sekretaris Bapak Tunggul Setio Handono SW. Sebagai bendahara Bapak Siswanto. Sebagai anggota Bapak Pasti, kemudian ada Bapak Usminar, Sri Raharjo SD, dan Bapak Mabrur SH. Majelis yang ke-10 yaitu Majelis Hukum dan HAM. Sebagai ketua beliau Bapak Joko Susanto SH. Sebagai sekretaris Bapak Slamet Mulyono SH MKN. Dan sebagai anggota yaitu Bapak Bambang Wijanarko SH. Majelis yang ke-11 yaitu Majelis Pustaka dan Informasi atau MPI. Sebagai ketua beliau Bapak Solihul Anwar MPDI. Sebagai sekretaris yaitu Bapak Ahmad Basyuruddin SO. Dan sebagai anggota yang pertama yaitu Bapak Kotri Andrian Sunarto SP, Bapak Rifki Aulia Rahman SO, dan Bapak Tio Ikhtiar Tiantoko SPD. Majelis yang terakhir Bapak Ibu yaitu majelis yang ke-12, Majelis Pendayagunaan Wakaf atau MPW. Sebagai ketua beliau Bapak Suyanto SPDI MPDI. Sebagai sekretaris beliau Bapak Alwan Basori SPDI. Sebagai bendahara Bapak Dr. Andes Muhammad Fatoni MM. Dan sebagai anggota yang pertama Bapak Okto Wahyu Sejati SPD MPD. Yang kedua Bapak Marsudi Hartoyo SPDI. Dan yang ketiga Bapak Al Putri Iza Maulana. Dan yang terakhir adalah Ibu Elva Sari Kurniawati SH MKN. Demikian Bapak Ibu, ketua dari 12 majelis unsur pembantu pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Blora masa jabatan 2022-2020 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Ahad tanggal 19 Muharram 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 2023 Miladiah, bertempat di Gedung Dakwah Muhammadiyah Blora. Di hadapan hadirin dengan ini secara resmi mengukuhkan saudara sekalian menjadi unsur pembantu pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Blora periode Muktamar ke-48 tahun 2022 sampai 2027 sesuai dengan surat keputusan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Blora nomor 103-3-0-D-2023. Oleh karena itu, kepada saudara sekalian yang baru saja saya kukuhkan, kami minta agar amanah ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Semoga Allah SWT meridhoi dan memberi bimbingan kepada saudara-saudara sekalian. Amin ya rabbal alamin. MSU untuk memberikan selamat kepada ketua 12 lembaga Majelis ke-12 ketua Majelis UPP PDM Blora periode 2022-2027 sekaligus untuk foto bersama.
ke-13 Ketua Lembaga UPP PDM Blora. Kami mohon kesediaannya kepada beliau Bapak Muhammad Saifuddin MPD selaku Ketua PDM Blora untuk melantik dan mengukuhkan 13 lembaga UPP PDM Blora. Kepada beliau kami persilakan. Baik, kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan kami kukuhkan lembaga di daerah Muhammadiyah Kabupaten Blora pada Muktamar ke-48. Saya Bapak, Mas, belum dikukuhkan. Bersedia nggih dikukuhkan? Bersedia. Terima kasih. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Ahad tanggal 19 Muharram 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 2023 Miladiah, bertempat di Gedung Dakwah Muhammadiyah Blora. Di hadapan hadirin dengan ini saya secara resmi mengukuhkan saudara sekalian menjadi unsur pembantu pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Blora pada Muktamar ke-48 tahun 2022-2027 sesuai dengan surat keputusan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Blora nomor 103/Romawi 3.0/T/2023. Oleh karena itu, kepada saudara sekalian yang baru saja saya kukuhkan, kami minta agar amanah ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Semoga Allah SWT meridhoi dan memberi bimbingan kepada saudara sekalian. Amin ya rabbal alamin. Demikian pengukuhan lembaga sudah sah. Sekali lagi semoga Allah senantiasa berikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan daerah Aisyah serta umum yang lain, dan MA, juga Bapak Suci, Wakil, Sriwan, yang pulang utama ya, dan Bapak sekalian, Ketua Majelis Lembaga Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blora serta jajarannya. Alhamdulillah baru saja dikukuhkan, mudah-mudahan menjadi salah satu spirit khusus membangkitkan giroh kita untuk terus berjihad, berjuang lewat Muhammadiyah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT, hari ini kita bisa melaksanakan pengukuhan unsur pembantu pimpinan. Jadi memang kalau sesuai anggaran rumah tangga dari dasar itu namanya unsur pembantu pimpinan. Meskipun namanya ada pembantu, tapi
kukuhkan majelis dan lembaga, insya Allah kita akan bersama-sama. Dan yang terhormat pada para profesor, nanti mohon arahannya, mohon bimbingannya agar pimpinan daerah Muhammadiyah Blora ini bisa semakin berkembang, aktif, berkemajuan. Karena ketika UMS dipimpin oleh Pak Profesor ini perkembangannya luar biasa. Nah, banyak nanti disampaikan termasuk pengajian itu alumni UMS dari Blora. Wah, ini adalah bentuk luar biasa. Bentar lagi Pak Ketua STAI Muhammadiyah ini Pak Bendahara ini mudah-mudahan juga segera lulus, nggak usah lama-lama kuliahnya. Iya, banyak alumni UMS. Tapi ketua PCM ini dari alumni UMS Pak. Saya S1 di STAI Blora, kemudian dapat beasiswa tahun 2011 S2 di UIN Sunan Kalijaga. Alhamdulillah dapat biasa dari Kemenak. Wisuda juga tidak kalah-kalah, tapi menjadi wisudawan terbaik tercepat. 17 bulan saya selesai S2. Ya. Nah, ini pengajian profesor barangkali nanti ada beasiswa untuk ketua PDM. Sehingga saya juga alumni UMS lah begitu loh ya. Nah, baik. Kemudian untuk selanjutnya nanti mohon bimbingan, mohon arahannya dari Pak Profesor. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada majelis dan lembaga. Kalau dilihat tadi memang banyak yang usia muda dan tua ini sudah berkolaborasi. Maka ini seragamnya kemarin pas apa seragamnya apa? Mau badai gitu kan? Badai kita nuansa agak tua. Maka diseragamkan seragam putih hitam. Karena putih hitam kan mengandung putih dimasukkan ke cakep. Sehingga semangatnya bermuhammadiyah juga semangat muda, dan paling begitu. Sehingga ini Blora yang berkolaborasi tua dan muda, senior dan junior, mudah-mudahan bisa semakin. Baik, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Tidak panjang lebar, nanti yang menyampaikan banyak hal Pak Profesor. Demikian, sekali lagi terima kasih atas kerabat panjenengan semua. Dan memang ada beberapa yang izin sehingga banyak opsi yang barangkali. Demikian, apabila kurangnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara berikutnya yaitu sambutan dan pembinaan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah kepada beliau Bapak Profesor Dr. Sofyan Anif MSc selaku Bendahara PPDM Jatim. Kami persilakan. Saudara pemirsa, dalam pengukuhan UPP Majelis atau Lembaga PDM Blora telah disampaikan sambutan dan ucapan selamat serta pembinaan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, yaitu Profesor Dr. Haji Sofyan Anif MSI. Risalah Islam berkemajuan, maka dalam benak kita harus ada banyak tim dalam PDM. Pimpinan pusat itu setelah mencanangkan risalah Islam berkemajuan, punya komitmen untuk bisa memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Tidak hanya memajukan bangsa, sekaligus mencerahkan alam semesta. Jadi sudah masuk ke ranah dunia. Ya, dengan UPP yang banyak, maka bisa menghasilkan amal usaha yang unggul. Dan para hadirin, Ibu Aisyah, ini PDA atau PCA ini? PDA ya. PDA. Dan para tamu undangan yang berbahagia, saya bersyukur meskipun agak dipaksa sama Mas Saifuddin ini ya,
akhirnya bisa datang karena saya sudah 3 kali tidak salah di STAIM, kemudian juga di rumah sakit ya, pernah sekali. Saya datangnya kedua tadi di rumah sakit yang wajahnya sudah berubah ya, sudah cukup bagus. Saya menyampaikan ucapan selamat dulu atas dikukuhkan, dan alhamdulillah tadi pagi saya di rumah sakit sangat gembira saya, dan apalagi ini di PDM yang saya lihat wajah dan profil para UPP ini sangat meyakinkan ya. Itu sebagai satu bukti bahwa PDM Blora sudah mengantisipasi keputusan Muktamar 48 terkait dengan Risalah Islam Berkemajuan. Bapak Ibu kalau membaca Risalah Islam Berkemajuan secara tuntas, pasti satu yang ada di pikiran adalah harus memperbanyak tim di PDM. Karena tampaknya tidak main-main itu tidak main-main ya, tidak main-main. PP itu setelah merumuskan Risalah Islam Berkemajuan punya komitmen untuk bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi kepada bangsa dan negara, dan tidak hanya sekedar memajukan bangsa sekaligus mencerahkan alam semesta. Luar biasa ini. Jadi sudah sampai masuk ke ranah dunia. Juga dibuktikan adanya keberadaan PCIM, sekarang sudah 30 PCIM di seluruh dunia ini. Bahkan tidak hanya sekedar PCIM, sudah ada perguruan tinggi di Malaysia, sudah ada SD, TK, dan SD di Melbourne. Saya langsung yang melakukan pembinaan di Melbourne, TK dan SD kita di sana. Dan yang paling menggembirakan di SD TK itu 90% justru siswanya dari orang-orang Melbourne asli. Hanya 10% itu yang dari putra-putrinya mukimin ya, yang anak diplomat, orang-orang pegawai yang bekerja di Australia dan lain sebagainya, tetapi justru 90% lebih itu asli penduduk Melbourne. Itu artinya apa? Sudah mendapat trust dan recognize, pengakuan, tidak hanya di kalangan nasional tapi juga di kalangan internasional. Maka dengan itu ya saya lihat dulu yang menjadi bidan pertama UMS, dan saya biayai, kemudian kita bentuk tim untuk pendirian SD itu. Kami beri sumbangan sekitar 10 miliar untuk memberi tanah di sana, sekaligus untuk membeli bangunan yang ada di sana. Di sana murah Bapak, kalau di sini luar biasa mahalnya. 20 miliar itu, yang 10 miliar kami berikan dari UMS, itu sudah pas sekitar 10 hektar lebih. Jadi murah. Cuman kita dibatasi. Warga negara asing tidak boleh membeli lebih dari 10 hektar. Ya. Tidak seperti Indonesia. Indonesia itu 2/3 sendiri, Jakarta itu sudah dikuasai oleh orang-orang asing. Ya, jadi nanti insya Allah tidak seperti Singapura ya. Insya Allah tidak seperti Singapura, karena orang asli Malaysia tersisih berada di pinggiran, kemudian yang berada di tengah-tengah kota dan menguasai perekonomian adalah orang-orang Cina. Maka di sana sudah wajib setiap membuat papan nama, apakah itu kantor, apakah itu toko, harus berbahasa Cina. Jangan sampai terjadi di Jakarta ya, mudah-mudahan tidak. Maka ini peran Muhammadiyah harus kita tunjukkan lebih giat lagi, lebih besar lagi dalam rangka membangun bangsa kita. Kita berada di bangsa ini sebagai tuan rumah, bukan sebagai tuan rumah orang asing, tapi yang menguasai itu adalah orang asing. Salah satu keputusan muktamar tadi Risalah Islam Berkemajuan
maka di dalamnya mengandung makna bahwa kontribusi kita sebagai warga, termasuk kontribusi secara kelembagaan, semua amal usaha harus bermutu, harus meningkatkan kualitas. Jadi kalau di Indonesia ada 171 perguruan tinggi, mungkin termasuk STAIN ini, karena beliau masuk di WA Group pimpinan PTMA, sering muncul itu, sering berdoa, mudah-mudahan kalau perguruan tinggi lain punya prestasi, mudah-mudahan segera menular ke STAIN Blora gitu. Tapi saya sebagai sering diam saya. Yang sehat, saya bicara yang sehat aja, biar tidak menyinggung yang lain ya. Yang sehat itu kalau didata hanya sekitar 38-39%. Artinya apa? Masih ada 61-62% yang tidak sehat. Ukuran sehat itu apa? 1, jumlah mahasiswa. 2, kualitas yang disuguhkan dalam bentuk agregat. Tidak usah agregasi internasional, tapi cukup agregasi nasional. Dan yang ketiga adalah sistem keuangan. Nah, ada perguruan tinggi di Jawa Tengah, ya 2000 lebih sudah masuk kriteria sehat. Masih banyak C. Saudara pemirsa, kita sudah mengikrarkan diri di Muhammadiyah. Itu ya kelompok Islam yang wasatiyah, yang tengah-tengah. Jadi ada keseimbangan dunia dan akhirat, yaitu Islam yang tidak hanya mengejar akhirat, meninggalkan dunia, atau sebaliknya mengejar dunia, meninggalkan akhirat. Dan berbuat baiklah kepada semua orang, tidak membedakan suku, ras, dan agama dan sebagainya. Muhammadiyah sangat toleran. Toleransi harus dikembangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah itu komitmen dalam membangun amal usaha strategis yang bisa memberikan sumbangan terbesar dalam membangun bangsa Indonesia. Dengan melaksanakan risalah Islam berkemajuan, konsekuensinya maka Muhammadiyah bisa punya amal usaha harus unggul. Ya, orang memimpin Muhammadiyah itu kuncinya harus ikhlas dan ta'awun atau lomo. Sebab kalau tidak, pasti akan tergeser oleh aturan maupun orang lain yang mengganti. Demikian ujar pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah dalam pembinaan UPP Majelis atau Lembaga PDM Blora. Semoga ya sebagai konsekuensinya jika kita menerima hasil Muktamar ke-48, maka kita harus punya komitmen yang lebih dan motivasi yang lebih guna menunjukkan Muhammadiyah memberikan kontribusi yang paling baik, paling besar dalam memajukan dan mencerahkan alam semesta. Selamat bekerja, semoga sukses dan senantiasa dalam bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudara pemirsa, akhirnya kami Pamong Siar sekilas infomu si Maskum segera mohon pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Anda, ataupun ada salah kata. Sampai jumpa di sekilas infomu yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Napalna tidak punya guru yang ada guru-guru Belanda. Diajar, mereka bukan muslim. Diajar untuk bareng-bareng pendidikan sekolah sampai mengajar. Mendirikan rumah sakit yang pertama 1918. Dulu namanya rumah sakit PKU, penolong sasaran umat, OIMAK. Itu juga para dokternya bagus semua.
tadi yang saya baca terkait dengan tugas kita untuk memberikan atau untuk bangun kader generasi berikutnya yang kuat, tidak lemah. Dalam hal apapun harus kuat, kuat iman, kuat pendidikan, kuat jasmani, rohani. Ya, itu harapan kita. Termasuk di dalam surat Al-Qasas, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi kita ini sudah mengikrarkan diri Muhammadiyah itu kelompok Islam yang wasatiyah, yang tengah. Islam wasatiyah itu adalah Islam yang tidak hanya mengejar urusan-urusan akhirat, meninggalkan dunia, atau sebaliknya mengejar dunia lupa dengan akhirat. Orang Inggris bilang just balance, harus berimbang. Dan dikatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Luar biasa itu Allah dalam membuat firman-Nya itu yang kalau diikuti oleh semua manusia saya rasa sangat indah sekali hidup di dunia ini. Dan berbuatlah baiklah kamu kepada semua orang. Tidak pernah hanya sama-sama Muhammadiyah atau sama-sama Muslim. Semua orang, semua manusia. Tidak membedakan agamanya apa. Maka rumah sakit TKU dengan Muhammadiyah di Kauman di Jogja itu ya dalam rangka untuk apa? Membina kesehatan para masyarakat waktu itu, apapun agamanya, begitu butuh layanan kesehatan dimasukkan ke TKU. Maka namanya rumah sakit penolong sangat Koiman. Dulu kemudian dari yang umum tidak membedakan status sosial, status agama. Itu jadi tidak hanya menjadi para pendukung wasatiyah, dunia dan akhirat sama-sama itu menjadi tugas kita untuk mencapai kebahagiaan hidup, tapi juga sekaligus kita dianjurkan menjadi semangat dan motivasi kita juga harus berbuat baik kepada siapapun tanpa membedakan perbedaan agama. Boleh basis apapun, tak perlu kerjasama, kolaborasi. Dan ini sebagai satu bukti bahwa Muhammadiyah sampai sekarang berkembang besar. Sekolah lebih daripada 22.000, termasuk perguruan tinggi. Rumah sakit kita 500 lebih kalau dihitung dengan kliniknya, rumah besarnya. Bahkan seorang ahli yang menghitung kekayaan Muhammadiyah dihitung itu 444 triliun. Tidak ada seorang pengusaha, tidak seorang saudagar yang bisa melebihi kekayaan Muhammadiyah. Salah satu kuncinya adalah sampai berhasil seperti itu karena Muhammadiyah sangat toleran. Muhammadiyah itu komitmen di dalam membangun amal usaha yang strategis, yang itu memberikan sumbangan terbesar di dalam pembangunan bangsa kita. Melaksanakan begitu banyak program matrik ya, nanti sampai sini kita mengisi materi itu yang sudah diturunkan dari PPM sudah bentuk sampai ke tingkat daerah ini juga pekerjaan. Isian matrik sesuai dengan kondisi kita, yang program prioritas, program umum dan sebagainya itu sudah dari PP. Maka kalau dulu orientasi kita hanya kuantitas, sekarang dengan materi yang ada itu nanti akan dinilai key personnya, akan dinilai targetnya tercapai tahun ini berapa, tahun besok sampai 15 seperti apa. Jangan merasa senang Bapak Ibu nanti yang sudah ada di PDM atau di UPP nanti akan absen. Kalau tidak hadir itu pasti ada catatan dan itu akan berakumulasi di akhir apa
tidak seperti dari ukur nanti kita harapkan ya. Mencapai lompatan-lompatan yang tertinggi itu tujuannya misalnya satu kemajuan, maka harus didukung oleh orang yang ikhlas. Nanti saya di masjid mengatakan kuncinya Muhammad sama itu orang yang mungkin harus ikhlas. Hidup di Muhammad yang tidak ikhlas, cepat atau lambat pasti akan tergeser dengan aturan atau digeserkan oleh orang lain. Sekali lagi, sebagai satu konsekuensi besar ketika kita menerima hasil utama dan sekarang sudah ditampilkan, harus punya komitmen yang lebih, harus punya motivasi yang lebih. Karena itu dalam rangka untuk menunjukkan Muhammadiyah memberikan kontribusi paling baik, paling besar untuk kemajuan bangsa dan menjalankan alam semesta. Jadi saya baru cerita satu hasil utama loh, belum lagi nanti kalau tadi diteriakan strategi penting, sahabat harus berkembang, masjid makmurkan, apalagi Muhammadiyah Unggul, mencerahkan, artinya apa? berkemajuan. Hasil justru yang pertama ini utama itu harus melakukan penguatan akar rumput, basis akar rumput ya ranting. PDA nggak punya apa-apa, tapi usul banyak adalah di ranting. Ada berapa persen ranting kita, Pak Ketua di Blora ini? 60, berarti masih ada 40% desa kelurahan yang belum ada rantingnya. Sudah bagus. Saya minggu yang lalu di Pemalang, ternyata hanya 38% Pemalang itu. Di kota rumah sakit, kota sekolah, hebat. Tapi sangkanya berapa persen rantingnya? Hanya 38%. Dari jumlah desa kelurahan yang ada. Tapi kalau dihitung secara umum, nanti kita itu baru sekitar 30, berapa? 30 atau 42%, 42%. Jadi belum banyak ternyata. Nah ini yang nanti suatu saat akan roboh. Seharusnya yang kalau kita bicara piramida, yang paling bawah berdasar, ya, itu harus kuat. Itu siapa ranting. Ke atasnya itu PP. Wilayah, maka wilayah didukung oleh rantai PDM juga didukung. Nah, itu yang sedang kita lakukan dan itu sekarang kita kaitkan dengan masjid karena biasanya Muhammadiyah pinter dari masjid tapi lupa untuk memantulkan. Ustaz Bapak ini tugasnya tidak hanya sekadar direktur pondok ini harus karena ini terkait. Maka sekarang urusan masjid tidak terpisah, dijadikan satu dengan LPCRM namanya sekarang, Lembaga Pemberdayaan Sampah Ranting dan Masjid. Sini siapa yang jadi ketua LPCRM? Oh, itu penting ya. Program-program lainnya itu nanti sambil jalan sesuai dengan kemampuan. Tapi dua hal itu harus betul-betul kita maknai sebagai program istimewa dan program prioritas. Mengatakan bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi selamat, termasuk selamat bekerja tanpa harus berhubungan yang itu sudah mulai harus lebih giat ada lompatan-lompatan yang harus kita berikan kepada PDM atau cabang yang ada di daerah kita masing-masing. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Profesor Dr. Sofyan Alif. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu Isoma. Untuk waktu Isoma kami berikan sampai pukul 13. Monggo Bapak Ibu bisa para habib mengambil konsep
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, monggo, Pak. Apabila kurangnya mohon maaf. Nasrullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita sampai pada penghujung acara, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah dan kilap dalam bertutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat itu menurut perintah agama. Mari kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabat tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Assalamualaikum, Sugeng Badur. Pemimpin rakyatnya makmur terjamin. Pak, Sur. Dari segala penjuru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. rakyat desa berpakaian baru serta indah. Setahun sekali naik tram listrik pere, hilir mudik jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya teng-teng keselak, sepatu terompet, kakinya para lecet, babak belur berabe. Maafkan lahir dan batin, lain tahun hidup prihatin, cari uang jangan bingung, lan syawal kita ngawini. Saudara pemirsa, selesai sudah kegiatan pengukuhan UPP PDM Kabupaten Blora di Gedung Dakwah Muhammadiyah Blora yang tadi dirawi oleh Bapak Rektor UMS, Bapak Sofian Anif ya. Oke, semoga sukses dan terus semangat untuk menjalani tugas-tugas yang diamanahkan kepada ya UPP, baik lembaga maupun majelis PDM Muhammadiyah. Sugeng Kodur, Pak Murkani, Sugeng Kodur, Mas. Assalamualaikum.